Pagi itu, aku memberanikan diri bicara lagi. Aku ingin menjelaskan, menjernihkan, atau setidaknya diberi kesempatan untuk didengar. Tapi begitu aku turun dari kamar, aku melihat ibu sedang menjahit di ruang depan. Tatapannya kosong, ada bekas bengkak di sudut matanya. Aku terdiam, hati kecilku bergetar. Apakah itu? Karena aku, Bu. Suaraku ragu. Aku mau bicara. Ibu tak langsung menjawab. Ia meletakkan jahitannya perlahan, lalu menatapku dengan mata yang penuh luka tak bersuara. Kenapa kamu tega sama ibu dan ayah? Katanya pelan, namun terasa seperti tamparan. Kami cuma ingin kamu hidup baik, aman, terjamin. Aku menarik napas, menahan amarah yang hampir pecah. Tapi aku bukan boneka, Bu. Aku punya hati, aku punya masa depan. Aku belum mau menikah apalagi kalau dipaksa. Tiba-tiba ayah datang dari arah belakang, suaranya keras dan dingin. Cukup, Bunga, kau pikir hidup hanya tentang kuliah dan cinta-cintaan. Kami hidup lebih lama darimu. Kami tahu mana yang baik. Aku menghadap ayah, lututku lemas tapi lidahku tetap jujur. Kalau ayah tahu mana yang baik, kenapa tidak tanya dulu apa aku bahagia? Ayah mendengus. Bahagia bisa dicari setelahnya. Yang penting sekarang kamu ikut kehendak kami. Jangan jadi anak durhaka. Anak durhaka, kata itu menusukku lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Air mataku jatuh lagi, bukan karena sedih semata, tapi karena aku merasa terperangkap antara cinta pada orang tua dan cinta pada diriku sendiri. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di pojok kamar, memeluk lututku, menatap dinding kosong. Aku berpikir, andai saja aku cukup berani untuk kabur. Tapi kemana? Untuk apa? Aku tahu aku tidak ingin menyakiti ayah dan ibu. Aku hanya ingin didengarkan, dipahami. Paginya, aku tak turun makan. Bahkan ketika ibu memanggil berkali-kali, aku tetap membisu. Sampai akhirnya, sahabatku Sari datang menjenguk. Ia tahu kabar tentang lamaran itu dari ibunya. Bung, aku tahu kamu kaget. Tapi bisa jadi semua ini gak seburuk yang kamu pikirkan. Katanya hati-hati. Aku menatapnya tak percaya. Maksudmu aku harus menikah dengan orang yang bahkan bisa kupanggil kakek? Sari menggeleng. Kamu belum tahu pasti siapa calonnya, kan? Aku terdiam. Dia benar. Aku belum tahu siapa sebenarnya yang akan menjadi suamiku. Aku terlalu larut dalam prasangka dan ketakutan. Tapi, apakah aku siap untuk tahu? Apakah aku siap menerima jika ternyata semua benar? Ataukah akan ada kejutan lain dari takdir yang diam-diam bekerja di belakang layar? Sore itu aku berdoa dalam diam, tidak meminta keajaiban, hanya memohon agar hatiku tetap utuh, apapun yang terjadi. Beberapa hari berlalu sejak pertengkaran itu. Rumah menjadi sunyi, sunyi yang menggigit. Ayah lebih sering diam, hanya berbicara seperlunya. Ibu, meskipun masih memasak makanan kesukaanku, tak lagi memanggil dengan suara ceria seperti biasanya. Setiap gerak mereka seolah menjauhiku perlahan.